Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update soal Bitcoin, tapi kali ini akan ada tambahan untuk Ethereum. Gimana pergerakan update tentang Ethereum? Sebenarnya Ethereum udah aku bahas di members YouTube ya. Jadi kalau kalian member YouTube ini yang kalian masuk, tinggal buka profile ada join ini ya. Ini adalah members YouTube. Thank you yang udah pada join. Aku ada update soal kenapa Ethereum potensi breakout dan bla bla bla. Nanti kita bakal update lagi soal Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, tapi sebelum itu aku minta waktu 3 detik kalian untuk kalian klik tombol subscribe dan klik tombol like kalau belum klik tombol like. Oke, 3, 2, 1. Please support channel ini dengan cara tombol like. Klik tombol like itu akan membuat channel ini berkembang lebih besar lagi, oke? Nah, teman-teman, eh menarik ya so far analisa dari kemarin gimana kita memprediksikan Ethereum dan BTC yang dimana so far syukurnya ya kita diberikan apa arah market yang masih sesuai dengan analisa bahkan dari 2 minggu terakhir ya, dari buang barang masuk barang lagi. So far analisanya masih sama dan tepat ya. Tapi ingat, mungkin itu hoki ya. Dan aku bukan dukun, bisa salah juga. Ya, anggap aja semuanya lagi hoki benar dan sesuai. Ya, walaupun hokinya tiap hari. Canda-canda. Oke guys, tapi analisa baik lagi, analisa bisa gagal ya. Jadi jangan sampai mendewakan dan all in karena analisa 2 minggu terakhir hampir tiap hari benar terus. Jadi akhirnya kalian malah berani all in kalau aku bilang naik atau turun gitu ya. Oke, kita pertama-tama bakal lihat market US dulu bagaimana keadaannya. Kita bisa lihat di sini market US sebenarnya masih merah ya, masih merah. Dan di sini kita bisa lihat mungkin 90% masih merah, 85% lah masih merah untuk saham US. Nah, untuk untuk market kripto, alhamdulillah ya, puji syukur kita lihat bahwa kita semua ini market 90 I think 99% atau 98% marketnya hijau. Ya, kecuali ada beberapa tuh kayak OKB, HEX, terus HTX gitu ya. Dan CRV. Ini yang secara daily dan ini apa nih? Aptos ya kayaknya logonya. Jadi secara daily ini pada pump gitu ya. Dan congratulations buat teman-teman yang um, ikut buy dari yang aku call buy dari kemarin. Dan ya overall kita bakal lihat trading volume ya, karena kemarin trading volume masih kecil, tapi kita lihat dulu 24 jam terakhir 22 miliar dollars. Ini tergolong oke lah, karena kalau nggak di bawah 15 miliar. Karena kemarin BTC naik itu even trading volumenya masih 13 miliar dollars, itu masih kecil banget kalau menurut aku, kalau masih di under 15 miliar dolar. Oke. Tapi so far ini udah mulai back ya, mulai volumenya udah balik lagi. Kalau bisa naik lagi ini bakal lebih bagus sih anyway. Maksudnya kalau bisa sampai 25, 26 miliar gitu, 30 miliar dollars gitu kan trading volume, itu marketnya bakal bagus. Dan kita bisa lihat sendiri di sini trading volume naik ya. Udah kelihatan kan? Nah, kalau gini kan kelihatan nih chartnya di belakangnya nih naik gitu. Oke, nextnya kita bakal coba lihat Fear Grid Index. Kalian bisa lihat di sini, oke, 31 naik ya. Dari udah mulai better karena dari aku kemarin sempat lihat dari 10 terus ke 20, 22, 23, 24. Nah, sekarang hari ini 31. So far again and again congratulations buat teman-teman. Kita bisa lihat sendiri 24 jam terakhir naik rata-rata 3 sampai 6% ya. Ada juga yang 10%. So congratulations. Karena ingat, kita pertama selamat ketika aku suruh buang 30% minus itu. Nah, habis itu dari 30% minus aku suruh ambil lagi, dan akhirnya sekarang harusnya udah jauh banget ya. Harusnya udah 20% atau 30% profits ya dari spot aja. Kita ngomongin spot, kita nggak ngomongin features. Kalau features bakal gila lagi, guys. Karena kalau di features kalian bisa lihat sendiri, ini adalah hasil yang terjadi lah.
Ada yang 100% kali 50, ada juga yang sampai 4.000 ini ya, Ethereum gitu kan. Ini Ethereum yang aku call dari kemarin, yang aku kasih tahu kalian dan di grup private juga, dan ini kalian juga bisa lihat beberapa ya, ini yang udah di close juga beberapa teman-teman tuh hype. Jadi ya namanya features karena bisa dikali leverage, jadi persentasenya bisa gede, tapi spot aja kita udah 20 sampai 30% guys. Gitu. Nah, aku mau share sedikit kenapa market bisa pumping sampai dan BTC-nya bisa back to 86.200 gitu. Itu aku pengen bahas. Pertama, dari kemarin, dari video aku yang kemarin udah aku bahas ini ya. Yang aku bilang apakah ini awal alt seasons, altcoin party, itu sebelum kenaikan sekarang, guys. BTC-nya aja masih 83 kemarin. Sekarang udah 86. Nah, dikarenakan aku udah update juga semalam dan aku juga udah update di sini kemarin. Cuman ini ya sebelum dari sebelum interest rate pemutusan decision ya. Dan ini sesudah. Jadi the Fed ini aku baca ulang hasil analisa yang aku buat ya. Kalian kalau mau belum join guys di Kejo Crypto Channel, Kejo Crypto Channel. Oke, hati-hati sering banget ada penipuan yang mengatasnamakan Kejo Crypto Channel. Jadi make sure aku nggak pernah minta-minta uang, apalagi suruh transfer. Kalau kecuali ke admin ya, misalnya kalian menanya, kok cara join ke admin gimana, grup gimana, cuan planners nih kan. Nah, kan wajar kan, dan itu juga semuanya atas nama pribadi aku. Jadi kalau kalian mau transfer, make sure itu atas nama Kevin Jonathan pribadi, oke? Dan itu pun kalau mau join private doang atau cuan planners, oke? Atas nama pribadi, bukan atas nama City siapa gitu kan. Oke? Nah, ini info aku buat ulang lagi ya di grup Kejo Crypto Channel Telegram. Update The Fed tetap mempertahankan suku bunga. Itu yang aku bahas. The Fed tuh cuma ada dua pilihan, nggak akan naikin. Tapi pilihannya adalah tidak melakukan pemotongan, berarti hold, pause, atau melakukan pemotongan. Kenapa? Aku udah bahas di video yang Ethereum melejit 7% ini. Kalian coba nonton lagi deh kalau kalian penasaran, dan kan aku kan selalu bilang kan analisaku selalu tepat setiap di IG story kan. Nah, oh ya, kalian jangan lupa follow IG Instagramku kalau mau dapetin info-info real time. Langsung follow Kevin John 27 ya di Instagram. Di TikTok aku live. Aku kebetulan udah kebuka live TikToknya, jadi kalian bisa follow lagi TikToknya. Jadi aku udah bahas, dan ini ada pembahasan aku bilang, dan kemarin sebelumnya udah aku bahas juga bahwa nggak mungkin akan dinaikin. Kenapa? Karena inflasi itu turun 0,2% kemarin. Nah, sebenarnya dari data kemarin itu sudah bisa membahas bahwa nggak akan terjadi kenaikan. Tetapi either itu hold atau cut rate. Tapi aku juga udah bahas di live TikTok kemarin. Kemarin itu aku live TikTok, aku bilang nggak mungkin juga dipotong. Tapi di tahun ini kemungkinan akan dipotong. Tapi tidak di pemutusan sekarang. Kenapa? Karena gini guys, data inflasi yang keluar kemarin 0,2% minus turun, itu menunjukkan bahwa ya kita baru tahu informasi itu, dan yang namanya suatu data yang baru terjadi dan baru dapat info kan nggak langsung impact kan. Jadi suku bunga ini kan dibuat supaya menekan inflasi. Jadi dia masih butuh waktu untuk melihat apakah ini bertahan sampai next data antara inflasi apakah bakal tetap stay nextnya atau turun. Nah, kalau turun baru suku bunga itu ada potensial cut rate di nextnya gitu loh. Nah, jadi gini konsepnya. Aku tadi kemarin juga dijelasin di TikTok live. Jadi make sure kalian follow TikTok aku, Kevin John 27. Aku bahas seperti ini. Perumpamaan ya. Kalian tahu kan berat badan kalau kalian lagi turunin berat badan nih. Oke, hari ini aku anggaplah 65. Terus aku nggak makan, aku olahraga, aku nggak minum doang gitu kan. Besoknya turun jadi 62 misalnya dari 65. Turun 3 kilo gitu kan. Nah, kalian sadar nggak sih? Itu tuh berat badan itu nggak langsung fix kalian bakal stay di 63. Pasti bisa balik lagi ke 65. Karena tubuh itu perlu penyesuaian dulu gitu loh. Butuh penyesuaian, dan yang kurang itu mungkin karena kalian habis boker atau mungkin ternyata kadar air di dalam tubuh berkurang gitu loh. Nah, tapi kalau kalian makan siang lagi nanti malah naik lagi.
Nah, sama seperti inflasi. Inflasi itu ketika turun, suku bunga itu kan yang menekan, kan. Nah, kalau suku bunga udah turun, kalau inflasi udah turun, kita harus lihat dulu apakah ini akan naik lagi di next-nya. Takutnya ternyata ini hanya sementara doang. Jadi nggak bisa, jadi harus wait and see dulu gitu. Jadi intinya semalam suku bunga tuh nggak ada kenaikan, tapi belum juga ada pemotongan. Intinya The Fed tuh masih wait and see, masih melihat bakal ada kenaikan lagi nggak ya, atau bakal kuat lagi nggak ya, gitu loh. Seperti itu. Nah, sehingga dampak jangka pendek suku bunga kan tetap tinggi, masih tinggi lah hitungannya kan. Karena kan masih 2,8 suku bunga tuh masih 4,5 suku bunga, inflasi yang 2,8. Nah, suku bunga itu kan masih tetap tinggi, sehingga karena tinggi, likuiditas tuh masih ketat, masih ditekan. Orang masih menjaga gitu loh. Investor tuh masih hati-hati untuk masuk ke aset yang beresiko. Ya kayak kripto atau saham. Makanya kalian lihat sendiri kan, nih saham lagi masih merah lah intinya. Oke. Nah, terus tapi dampak jangka panjangnya kita tuh udah mulai bisa melihat bahwa oh, suku bunga udah mulai nggak dinaikin nih gitu kan. Udah mulai karena melihat inflasi udah mulai turun gitu kan. Nah, terus akhirnya jika inflasi bakal turun lagi di next-nya, itu The Fed bisa mulai berpikir atau mulai untuk memutuskan cut rate gitu loh. Ya. Terus intinya aku selalu bilang kan akan ada satu movement lagi, satu kali lagi, apalagi kalau kita ngomongin ada yang namanya cut rate, info cut rate berikutnya itu akan membuat market tuh flow masuk lagi gitu. Nah, jadi intinya belum bullish yang sangat bullish banget dengan berita semalam, tapi setidaknya kita udah tahu bahwa oh global atau US market itu lagi sudah mulai oke gitu ya. Nah, itu untuk ngomongin makro. Ya, sedikit membosankan sih guys kalau ngomongin makro, tapi makro ini sekarang sangat pengaruh banget untuk kripto. Nah, sekarang kita bahas tentang Bitcoin. Oke. Bitcoin ini adalah teknikalnya, tapi aku mau kasih lihat dulu weekly. Oke. Nah, di weekly kita bakal lihat selalu ini marketnya masih sama lah kurang lebih. Nah, ini market weekly ya. Kita masih berada di atas 80 ribu. Oke, dan 82.000 juga di minggu ini. Sehingga market aku udah bilang kan ini ada potensial bottom karena kita berada di support weekly. Oke, cuma kemarin sempat ada salah satu member private bertanya, karena kan di private kan kalian boleh chat personal ke aku dan mentoring dan ngobrol gitu kan. Kok chat kita beda ya? Kok punya gua belum nyentuh ya support gitu ya. Terus aku baru ingat, aku tuh masih aktifin logarithmic. Jadi kalau kalian belum nggak apa namanya nggak aktifin, dia bentuknya kayak gini. Jadi sebenarnya terlihat belum tuh, belum nyampe. Itu kenapa aku baru paham dan aku baru sadar kenapa semuanya mengatakan market akan ke 73, market akan ke 73. Aku baru ngeh. Dan karena ditanyain juga sama members kan. Dia kan nanya, "Kenapa nggak bakal ke 73 kok?" Atau dia bilang, "Kok ini tuh belum loh, masih ada jarak gitu kan. Dan ini tuh kita udah patah tren loh." Ya nggak salah sih kalau kalian pakai yang tidak logaritmik terlihatnya seperti ini kan ya bentuknya gitu. Tapi aku pakai logaritmik, jadi kalian bisa Google sendiri logaritmik itu apa intinya. Jadi kalian tinggal cari lagi karena itu teknis banget. Jadi intinya aku pakai logaritmik lah sejak 2021 aku belajar bareng sama salah satu mentor aku yang aku kenal lah gitu. Aku anggap mentor semua orang yang sharing ke aku belajar, aku ikutin, aku anggap itu mentor. Oke. So, kalau kalian pakai logaritmik, kalian akan melihat chartnya seperti ini. Oke. Nah, itulah kenapa aku bisa bilang bottom. Mungkin banyak orang yang kayak beberapa influencers yang nggak pakai atau nggak ngerti logaritmik akan berkata masih bisa ke 73. Tapi bisa nggak kok ke 73? Bisa aja, nggak salah kok. Karena kenaikan dan penurunan itu kan balik lagi soal masalah intinya intinya probabilitas lah intinya kan gitu. Dan yang intinya selama kalian punya technical, punya plan, that's okay. Maksudnya selama punya plannya nggak apa-apa gitu. Aku juga bukan berarti ketika aku bilang ini bawah, aku nggak bakal bisa keluarin atau buang barang sekarang. Bisa aja guys, bisa aja.
Karena aku itu tipe orang yang keluar masuk market. Kalau bisa aja hari ini masuk, besoknya aku bilang keluar lagi gitu loh. Ya, makanya di private dan joint planners aku selalu info keluar dan masuk market gitu. Nah, ini weekly. Cuman kayaknya aku penasaran dengan USDT dominance. Ini kan weekly, kalian bisa lihat ya, ini naik kan. Nah, ada hal yang menarik di USDT dominance secara weekly juga. Di mana di weekly kita melihat BTC dominance itu USDT dominance ini turun. Yang artinya apa? Dan kita bisa lihat juga bahwa ini reversal candlestick yang dimana kita bisa expecting ini turun, BTC naik, USDT turun, artinya apa? Flow masuk ke kripto atau ternyata di withdraw ke bank. Tapi basically ini lebih dominan flow masuk ke kripto. Oke. Jadi ini menambah ke parameterku bahwa market cenderung akan ada flow ke market akan cenderung ada flow lagi lah ke altcoin gitu. Dan ini udah aku bahas 3-4 hari yang terakhir lah. Tiap hari kan aku update kan. Gitu. So, kita akan melihat so far altcoinnya akan lebih bermain untuk sekarang gitu. Dan aku juga udah bahas juga di BTC dominance. Kalau kalian lihat kemarin, ingat kalau kalian ngikutin video-video aku ya bahwa ini potensial koreksi turun dan terjadi ya. Gitu. Terjadi ini turun. Oke. Nah, kita lanjut ke BTC secara time frame lebih kecil di daily misalnya. Nah, di daily, oke, ini daily time frame daily ya, kita lihat ya. Nah, kalian lihat sudah breakout 86.000 secara daily. Oke, ini yang aku expect dan ini adalah gambar di mana tidak aku ubah sejak plan sejak beberapa video 4 5 6 video terakhir. Dan so far on track. So kalau kalian tanya kok masih on track nggak, kok masih sesuai nggak, kok boleh buang nggak dan lain-lain. Guys, ini yang diekspektasi. Ini yang diekspektasi bahwa kita tuh berekspek bahwa untuk market seperti ini untuk bisa ke 90. Kalau 90-nya breakout lagi, artinya kita bisa expect ke 92.000, 96.000 gitu loh. Ya, itu yang disebut planning, itu yang disebut ya plannya apa yang terjadi, kita mereaksikan apa yang terjadi dengan market gitu loh. Mereact dengan hasil yang diberikan oleh market. Itu plan. Oke. Nah, kalau aku sedikit ubah, ingat guys, ini adalah gambaran yang aku udah gambar seminggu yang lalu malah daily-nya. Dan terjadi dan tidak ada perubahan, oke. Sekarang kalau kita sedikit tambahin atau update soal daily, yang menarik itu apa? Keadaan sekarang. Pertama betul, kita sudah breakout dan saat ini anyway congratulations buat teman-teman yang sudah long ikut dari kemarin dan ini udah take profit ya untuk BTC. Tapi ini pertama kita memang lagi retrace ya, retrace dari breakout ini. Kedua, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan point of view yang lain, oke, kita tuh sebenarnya sedikit ada kepentokan. Kalian ingat nggak kenapa aku bilang kita perlu breakoutin 86.000? Karena di sini ada resistance itu. Tapi resistance ini cukup bagus karena apa? Karena kita bertahan di atas 86.000 ini. Oke, karena ini sebagai horizontalnya. Gitu. Ya. Coba kita lihat secara 4 jam. Tadi aku melihat something di 4 jam. Nah, kalian lihat 4 jam ya. Kenapa ini ada potensial lanjut naik? Karena di time frame 4 jam aku melihat sesuatu yang menarik nih. Ini oke. Pertama kan kita udah, nah ini kita breakout nih, kalian lihat nggak? Oke, kita sudah breakout dan kita lagi retrace di kondisi ini. Oke. Nah, jadi nextnya, intinya kita sekarang tuh lagi dalam fase konsolidasi dari sideways ini, retracement ini. Seperti inilah intinya. Ya, market akan cenderung seperti ini guys sekarang. Tapi mentok-mentok turunnya sampai sini nih, sampai 84.700. Karena itu adalah retracement dari
IHNS-nya. Nah, kalian ingat nggak aku pernah bahas IHNS? Nih, ini yang kemarin aku bahas. Ini IHNS, kedua long. Kalian ingat yang ini? Ya. Atau kalian ingat yang ini, potensial ini? Oke. Ini sudah breakout dan ekspektasi kalau ngomongin retrace tuh di 85. Oke. 85. Jadi buat teman-teman jangan kaget kalau misalnya dia ke 85 karena di sini retracement-nya dia. Oke, retracement-nya dia. Tuh, retracement after breakout-nya dia. Itu area yang masih berpotensi market itu kalau nggak ada volume atau nggak ada pergerakan next-nya ya. Dia akan cenderung pelan-pelan turun untuk mencari power. Jadi bakal ke sini. Habis itu dia mencoba breakout lah expect-nya. Tunggu, kita hilangin ini. Oke. Potensial bisa ke sini. Habis itu kita expect dia breakout. Ya. Breakout, tapi kita expect dia koreksi lagi retrace and lanjut. Oke, itu yang kita expect yang terjadi di next sekarang. Yang di sekarang gitu. Dan sekarang di time frame 4 jam BTC itu wajib breakout di 86.400. Ya, dia harus mampu bertahan di area ini karena di sini ada supply, guys. Kalau enggak, kita akan mampir dulu untuk mencari fresh money di 85.000. Nah, ini untuk BTC secara time frame pendeknya, ya. Nah, tapi time frame panjang overall udah bagus. Udah bagus. Nah, sekarang gimana Ethereum kok? Nah, kita sedikit coba lihat Ethereum. Ya, kita coba lihat Ethereum. Nah, hal yang menarik di Ethereum adalah pertama, ini memang sudah udah take profit ya. Udah bersih karena kita targetnya trading cuma sampai sini doang untuk Ethereum, cari untuk setup yang kemarin. Nah, berikutnya kita sebenarnya bisa lihat lagi secara sebenarnya ini rada-rada nanggung sih guys, rada jebol. Aku takutnya sampai balik lagi ke 1951 sih. Cuman kita coba lihat ya aku sedikit takut ini BTC Ethereum-nya soalnya rada jebol. Takutnya break turun lagi ke 1951. Coba kita lihat daily. Nah, intinya daily-nya ini daily masih selamat kayak. Oke. Intinya daily, secara daily ya, ini kita harus mampu bertahan di atas 2000. Selama masih di atas 2000, market Ethereum harusnya masih bagus. Dan kita masih bisa expect dia lanjut ke atas. Dan lagian, ini tuh udah breakout secara daily, guys. Oke. Secara daily, Ethereum udah breakout. Nah, mungkin jeleknya sedikit di 4 jam. Jeleknya 4 jam itu mungkin akan lebih cenderung nge-wick, habis itu baru naik lagi. Contohnya, kemarin kita pernah sempat long di Private dan Trainers di Edge Bar dan itu pun juga nyaris SL. Tapi aku juga udah share juga di grup di members YouTube ya. Kalau kalian ikutin members YouTube pasti udah tahu. Nih, ini tradingannya. Kalian lihat nggak? Ini sebenarnya udah breakout yang aku bahas kemarin, tapi abis itu sempat di bawah nyaris SL kita, abis itu diekorin, abis itu naik ke atas. Ini masih on track nih kita. Nih. Jadi gini, hal yang terlihat di 4 jam sebenarnya ini udah breakout kemarin. Nah, cuman flow-nya nggak kuat kan? Akhirnya dibawa turun dulu ke bawah, habis itu baru dibawa ke atas. Nah, kalian lihat kalau di daily ini tuh ekor doang. Ya, ini ekor doang. Oke, kelihatan ya? Ekor doang. Turun, dia udah breakout, turun di bentar, tapi ternyata dibuat ekor doang, habis itu lanjut naik. Dan hampir aja kena SL kita. Oke. Nah, sekarang mereka ini udah floating profit dan so far ya ini yang terjadi di Ethereum saat ini yang point of view aku. Aku melihat seharusnya ini udah breakout Ethereum daily dan harusnya bakal bisa menjemput ke 2133. Ya, harusnya bisa. Itu target pertama lah kita ngomongin untuk lower high-nya minimal. Karena ini turunnya lumayan ya. High, lower low, lower high, lower low, lower high gitu. Ya kecuali kalau dia bisa breakout 230
2230 itu baru bagus. Ya. Kalau Ethereum bisa breakout 2230 itu baru bagus. Nah, ini juga udah kelihatan kan udah breakout. Bagus kok, bagus. Ethereum udah bagus secara time frame gedenya, guys. Ya. Cuman mungkin market akan cenderung sideways lagi pelan-pelan, mungkin akan turun koreksi perlahan-lahan atau memang bakal lanjut naik karena kita perlu news kan. Cuman poinnya adalah market secara time frame gedenya udah mulai bagus strukturnya. Oke. Nah, guys, kurang lebih seperti itu. Thank you so much for watching. Please make sure kalian udah klik tombol like ya. Sekali lagi untuk support channel ini. Dan kalau kalian mau join ke YouTube members cuman 20.000, tapi kayaknya ini abis ini aku bakal naikin deh ke jadi 30.000. Karena 20.000 terlalu murah harusnya. Dan paling aku bakal naikin 30.000 dan ya itu untuk kalau kalian mau nonton tentang pembahasan aku kalau lagi bahas altcoin lah intinya. And kalau mau private group or cuanpreneurs itu beda ya. Private bisa personal, cuanpreneurs itu jadi community yang lebih gede karena lebih murah juga harganya. So kalian bisa chat ke admin aja, linknya ada di bio ya. Nanti kalian deskripsi, kalian klik aja nanti bisa chat ke admin langsung. Oke, thank you so much for watching. Semoga cukup berguna. Kalau kalian merasa ini berguna, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kasih tahu kalau ada YouTube yang hidden game. Canda-canda. Thank you semua. Bye bye.